Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'dah. Yang terhormat Bapak Kapolres Lampung Timur, yang saya hormati PJS Bupati Lampung Timur yang diwakili oleh Pak Inspektorat, yang saya hormati Dandim Lampung Timur atau yang mewakili, yang saya hormati PJU Polres Lampung Timur, yang saya hormati segenap Forkopimda yang hadir pada kesempatan kali ini, yang tak bisa saya diktekan satu persatunya. Yang saya hormati calon bupati dan calon wakil bupati Lampung Timur yang saya kenal semua, tapi tak usah disebutkan namanya, sudah lebih terkenal dari saya. Selanjutnya yang saya hormati para masyayikh, para kiai, para asatidz yang hadir pada kesempatan kali ini, baik yang mewakili Majelis Ulama Indonesia, Kiai Habib, sahabat saya, baik dari PCNU Lampung Timur, dari PDM Muhammadiyah Lampung Timur, maupun dari LDI Lampung Timur. Juga di sini ada guru saya, Bapak Kiai Haji Ahmad Zarnuji. Beliau adalah instruktur saya di PD PKPNU. Semoga Pak Kiai selalu sehat panjang umur. Seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Saya dari tadi itu lihat jam, ternyata masih cukup pagi jam ini. Saya sangat mengkhawatirkan kalau Pak Kapolres pesan ceramahnya sampai zuhur. Oke, empor saya Pak. Untung Pak Kapolres nggak ada pesan begitu. Jadi saya bisa ceramahnya proporsional, nggak kelenger kita. Yang ngedengar nanti kelenger, yang ceramah juga kelenger. Baik Bapak Ibu, di awal hendak saya sampaikan terkait dengan pilkada yang sudah tinggal 3 hari ke depan. Hari ini adalah hari terakhir kampanye ya. Besok sudah memasuki masa tenang. Bahwasanya kita mengenal kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kaidah ini hendaknya kita pegang, baik oleh penyelenggara pilkada atau penyelenggara pemilu kada, maupun oleh peserta pilkada, juga oleh para pendukung, juga oleh semua pemangku kepentingan terkait dengan pemilu kada ini. Jadi saya langsung to the point ini Bapak Ibu. Darul mafasid, menghindari potensi kerusakan, itu muqaddamun, itu lebih diutamakan ala jalbil masalih,
daripada kita ingin mencapai kemaslahatan. Ini penting kaidah. Dahulukan menghindari konflik daripada mencapai apa yang kita inginkan. Artinya saya ingin sederhanakan, terasa sia-sia 1000 kemaslahatan yang kita capai, tapi muncul satu celah konflik di antara kita semua. Saya yakin kalau baik penyelenggara pemilu kada maupun peserta pilkada atau siapapun pihak yang terkait, kalau mengerti kaidah ini, tidak mungkin akan mengambil kebijakan yang justru akan menciptakan potensi konflik horizontal. Maka berdasarkan kaidah inilah Pak Kapolres mengumpulkan kita semua. Kita mendengarkan tausiah, kita berdoa bersama demi pemilu damai. Saya ingin kasih contoh sederhana Pak, kaidah contoh implementasi kaidah Darul Mafasid ini. Contoh sederhananya, ada bapak-bapak ngerumat janda, tapi malah menjandakan istri sendiri. Ada nggak Bu? Ada ya. Mungkin niatnya tulus sih, mungkin niatnya tulus. Ngerumat janda, itu kan masalah yang ingin dicapai adalah agar janda tidak terlantar, nyantun anak yatim. Ya kalau jandanya cantik itu bonus itu Pak, itu bonus. Tapi kalau gara-gara ngerumat janda, nyantun janda, yang pada akhirnya akibatnya menjandakan istri sendiri, itu masalah. Itu yang nggak boleh. Itu melanggar kaidah. Kalau mengapa sebetulnya kemaslahatan apapun yang hendak kita capai, ketika ujung-ujungnya berakibat kepada kerusakan, lebih baik kita menghindari kerusakan tersebut daripada mencapai kemaslahatan. Kalau saya sudah buat analogi begitu, sesederhana itu, kalau nggak paham juga kebangetan itu. Ini penting sekali kita menjaga stabilitas, kedamaian kita bersama. Kemudian yang berikutnya, saya ingin mengaitkan pemilu kada atau pilkada ini dengan fenomena orang jatuh cinta. Saya ingin ingatkan bahwasanya hasrat berkuasa itu Bapak Ibu, hasrat orang berkuasa itu sama seperti hasrat orang yang sedang jatuh cinta. Mengapa demikian? Orang yang sedang jatuh cinta itu nggak bisa dinasehati, nggak bisa diomongin. Tai ayam saja terasa coklat, itu orang sedang jatuh cinta. Dan sama persis dengan hasrat orang yang hendak berkuasa. Makanya kadang-kadang self-controlling, kontrol diri itu penting sekali. Apalagi para pendukungnya yang juga cinta buta, yang pada akhirnya kemudian yang dia dipikirnya itu adalah menuhankan keinginannya. Apa keinginannya? Calonnya menang. Seakan-akan kalau calonnya kalah, dunia ini jadi miring. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengajarkan rumus buat kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kalian benci itu adalah baik bagi kalian semua. Jadi ketika hasil yang diinginkan tidak sesuai dengan fakta kenyataan, ketika harapan yang diinginkan tidak sesuai dengan hasil pada kenyataannya, maka boleh jadi itulah yang terbaik buat kita semua. Artinya selalu ada hikmah di balik itu semua. Wong dunia ini cuman permainan. Dunia ini permainan. Pilkada juga ya jelas permainan dalam artian positif. Mengapa saya katakan permainan? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memvonisnya. Wa mal hayatud dunya illa la'bu wa lahu. Tidak ada kehidupan dunia ini, kata Allah,
kecuali cuma permainan dan sendagurau. Dunia ini permainan. Kalau dalam bahasa lagu itu apa? Dunia ini panggung sandiwara. Maka karena dunia ini panggung sandiwara adalah permainan, ya jangan nemen-nemen amat ya. Tapi jangan main-main, ikuti aturan main. Yang namanya permainan ada aturan main. Rule of the game, ada aturan main. Agar dunia ini jadi indah. Itulah mengapa Bapak Ibu kita ini Allah turunkan syariat. Mengapa kemudian Allah turunkan wahyu? Karena wahyu itu adalah aturan main, agar permainan di dunia ini jadi indah. Kayak sepak bola, kalau nggak pakai aturan main, tawuran Pak di tengah lapangan, nggak indah sepak bola. Jangankan yang kayak gitu Bapak Ibu, penambahan waktu tambahan sepak bola saja, nambah waktunya 6 menit waktu Indonesia lawan Bahrain, malah jadi 9 menit. Itu nyesaknya bukan main Pak. Itu wasit Ahmad Al-Kaf itu dibully Indonesia Raya tercinta. Itu padahal cuman niup peluitnya telat 3 menit itu. Apalagi kemudian ketika permainan itu tidak mengikuti aturan main. Kayak orang silat. Silat itu jadi indah ya karena ada jurusnya, ada aturan mainnya. Coba kalau orang silat gak pakai aturan main, berantem namanya, bocor, tawuran itu namanya. Nah artinya memang pilkada Lampung Timur, pemilu kada se-Indonesia tahun 2024 ini akan indah ketika semua pihak betul-betul mengikuti aturan main. Ini penting sekali kita menjaga integritas sampai di sana. Semua, Pak KPU kan begitu, Pak Waslu, semua Bapak Ibu, beserta pilkada, partai pendukung, ketika semuanya ikut aturan main, semua akan menjadi indah. Ya mudah-mudahan hasilnya juga menjadi berkah. Nah ada beberapa rumus yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, sempurnakan ikhtiar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Kata kesulitannya disebutkan dalam bentuk isim ma'rifah. Yusranya disebutkan dalam bentuk nakirah, tapi 2 kali diulang. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudian inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau isim ma'rifat diulang itu sama dengan satu. Tapi kalau nakirah berarti sama dengan 2. Ayat ini sedang mengabarkan kepada kita, bersama satu kesulitan segera muncul 2 kemudahan. Jadi Bapak Ibu tak perlu takut dengan kesulitan, karena bersama satu kesulitan akan segera hadir 2 kemudahan. Saya ini ada cerita ya, Kapolsek, tapi bukan Lampung Timur. Walaupun saya mengapresiasi tadi Pak Kapolsek ngajinya bagus banget ya. Itu bukan ngaji biasa Pak Kapolsek sekampung itu, bukan dulu Pak. Bukan. Itu sudah ngaji standar MTQ. Tebakan saya Pak Kapolsek ini sebelum jadi polisi dulu sering ikut MTQ. Jadi itu mantap sekali Pak. Jadi bukan hanya asal ngelagu gitu ya. Memang betul-betul korik profesional. Nggak apa-apa lah kalau Pak Kapolsek terima itu tambahan ngaji tilawah. Ya buat seseran, kan halal Pak ya. Buat seseran itu. Ini luar biasa ngajinya. Jadi ada cerita Kapolsek ini datang ke rumah saya. Ceritanya motor anaknya hilang, kena begal. Dia ngomong, Pak Ustadz jangan ngomong-ngomong, malu gua, kata dia. Kapolsek motor anaknya kena begal. Terus Bapak datang ke saya, ngapain, kata saya Pak
Pak Ustadz bisa natap nggak? Kira-kira dipandang motor saya itu masih di Bandar Lampung atau sudah keluar area di Bandar Lampung? Waduh Pak, emang saya ini dukun kata saya. Saya berulang kali masuk kamar ngaca, saya ini kayak dukun dah kira-kira. Kok Pak Kapolsek itu nyuruh saya natap, kira-kira nerawang gitu, motornya masih di Bandar Lampung, motor gede Pak, atau sudah keluar Bandar Lampung? Kata saya, Pak Kapolsek, saya bukan dukun. Sampean kan Kapolsek, ya sudah sih. Gimana caranya cepat ditangkap itu? Cuma saya ini pening Pak Ustadz. Motor itu bayarnya cash kata dia, hilang pula. Nah, gini aja tak ajarin. Bapak pulang dari sini, langsung sholat duha 2 rakaat karena pagi itu. Sampai rumah Bapak sholat lalu berdoa begini. Ya Allah, setelah baca surah Al-Insyirah sampai fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama satu musibah akan muncul 2 kemudahan, bersama satu kesulitan menunggu 2 kemudahan. Bapak berdoa, ya Allah, kalau motor itu masih punya saya, rezeki saya balikin. Tapi kalau motor itu bukan rezeki saya lagi, ganti dengan yang lebih besar. Mantap dia, salaman. Tapi nggak lupa dia ngasih penajamnya Pak. Nih Pak Ustadz penajamnya. Nah ini jangan lupa. Datang kiai ke Ustadz nggak pakai penajam, nggak manjur Pak. Nggak mandi doanya itu. Ini penajamnya. Pulang dia. Malam datang lagi ke rumah agak sedikit nggak puas dia. Lu ada apa Pak Kapolsek? Motornya nggak dapat. Alhamdulillah sih kata dia. Udah ditangkap sama anggota saya. Motornya udah pulang. Lo ngapa kata saya kayaknya gak senang? Saya tadi doanya begini, ya Allah, kalau motor itu masih rezeki kami pulangin. Tapi kalau motor itu bukan rezeki kami, ganti dengan yang lebih gede. Mobil kalau bisa ya Allah. Dia pengen minta ganti, malah dipulangin motornya. Artinya Bapak Ibu, begitu cara kita menyikapi ikhtiar dan hasil itu. Jadi jangan ngoyo, jangan berlebihan, jangan terlalu ambisi. Lelah kita melayani ambisi itu, lelah sekali. Enggak akan pernah ada puasnya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna wallahi la nuwalli hadal amal ahadan sa'alahu au ahadan harasu alaihi. Sesungguhnya kata Nabi, demi Allah, jangan pernah memberikan amanah ini kepada orang yang memintanya dan kepada orang yang terlalu ambisi untuk mendapatkannya. Capek Bapak Ibu. Ambisi itu melelahkan diri kita. Seakan-akan kita sedang menuhankan ambisi dan keinginan kita. Seakan-akan kita sedang menuhankan cita-cita kita. Berproses saja. Berproses semuanya, sempurnakan ikhtiar. Karena kita memang diwajibkan untuk menyempurnakan ikhtiar, tidak bermalas-malasan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tahapan demi tahapan di dalam. Dari proses bakal calon, pencalonan, kampanye, masa tenang, ya KPU lebih hafalah proses itu ya. Sampai pencoblosan, proses sampai penetapan. Fa idza faragta fansab. Proses demi proses jalani, tahapan demi tahapan kemudian kita jalani. Wa ila rabbika farghab. Tapi ingat, hasilnya kepada Allah kita kembalikan. Jangan pada diri kita. Soalnya begini, kalau kita pakai rumus takdir ini, jangankan Bupati Lampung Timur, jangankan presiden, ini urusan gede, jangankan urusan presiden. Wong Daud yang jatuh saja Bapak Ibu sudah ditakdirkan oleh Allah. Coba kita rekam pohon di depan rumah kita. Ada daun yang jatuh. Daun yang jatuh itu tahunnya, bulannya, minggu, pekannya, harinya, tanggalnya, jamnya, detiknya, bahkan menitnya sudah ditakdirkan oleh Allah.
Ya kita nggak tahu kalau Pak Benny itu takdirnya jadi Kapolri. Kalau Pak Benny jadi Kapolri jangan lupa ngundang kita ke Mabes Polri ya. Ya tepuk tangan dulu, amin. Karena ini bicara tentang garis tangan, Bapak Ibu. Garis tangan dan takdir sudah Allah tentukan. Ini saya nyeramahin senior Pak Dede Awam kalian Mbak Elan. Kalau Mbak Elan ini masih junior saya lah. Nyeramahin ini tapi penting buat calling down sampai ke titik itu penting sekali. Entah kemudian kalau itu bukan kebaikan bagi kita, justru akan mendatangkan malapetaka bagi kita semua. Jadi dalam konteks ikhtiar ini sempurnakan ikhtiar, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak wirid lah. Ada wiridnya itu subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Tapi nggak boleh dicatat. Kalau dicatat nggak manjur itu soalnya. Pokoknya dihafal aja. Jadi kalau Mbak Ela sama Pak Dede Awam masih ingat nggak tadi kalimatnya? Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Baca di masa tenang, mudah-mudahan menang di masa pencoblosan. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Banyak berdoa, banyak wirid. Karena ada kekuatan yang luar biasa yang mengendalikan segalanya. Yang berikutnya banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, positif thinking, berbaik sangka. Jadi ada cerita begini Bapak Ibu, kita pakai yang sederhana aja. Jadi ada ahli ibadah, ini abid Bapak Ibu, ahli ibadah yang kerjaannya ini sholat, puasa, nggak pernah berbuat maksiat. Suatu hari dia ketemu dengan Nabi Musa. Nabi, saya ini ahli ibadah. Di antara manusia anak abdu dan nas, manusia yang paling tekun ibadahnya. Tolong tanyakan sama Allah. Kalau Anda ke Bukit Sinai, tanya sama Allah. Kalau saya mati nanti hadiah dari Allah apa? Di akhirat nanti. Baik, kata Nabi Musa, nanti saya tanyakan. Pas jalan berikutnya ketemu preman lagi nongkrong. Preman, mabok, kalau ibarat orang sekarang Pak, badan penuh tato, kerjaan yang maksiat nggak pernah tahu. Kemudian dia bertanya, Nabi mau kemana? Ngadep Tuhan, kalau bahasa kita, mau ke Bukit Sinai, mau berkomunikasi langsung dengan Allah. Kata preman ini, Nabi pesan sama Tuhan kamu itu. Nanti kalau gua mati, kata dia, hadiahnya apa? Masuk surga apa masuk neraka? Baik, kata Nabi Musa. Kayaknya sih nggak usah nanya Tuhan, gua tahu jawabannya, kata Nabi Musa. Tapi saya tanyakan dulu lah, berangkat. Beberapa hari kemudian Nabi Musa pulang. Datang ahli ibadah dari Nabi, sudah ditanya sama Allah, apa hadiah buat saya? Kata Nabi Musa, bergembiralah engkau karena engkau ahli ibadah. Hadiah untukmu surga. Nah orang ini begitu mengejutkannya, Pak, bukan senang, malah rodok kecewa. Apa kata dia? Itu doang Nabi, nggak ada bonusnya tak? Kalau surga mah gua udah tahu, kata dia. Kalau orang rajin ibadah, nggak pernah maksiat, ya surga. Itu mah gua udah tahu. Ya udah, kata Nabi Musa, gua nggak bisa nambahin. Yang ada lu terima aja. Pulanglah orang ini dengan rasa kecewa, Bapak. Nah datang preman, udah disiapin golok sama Nabi Musa. Kalau dia nggak terima, gua bacok dia. Kata preman, apa hadiah buat saya? Kata Nabi Musa, bukan kata saya, ini firman Allah. Kata Allah, si Fulan bin Fulan masuk neraka. Apa kata preman ini? Alhamdulillah Nabi. Loh alhamdulillah, benar nggak Tuhan nyebut nama saya? Iya, Fulan bin Fulan masuk neraka. Alhamdulillah, Tuhan masih ingat gua juga. Puluhan tahun gua lupa sama Tuhan, nggak pernah sholat, kerjaannya maksiat, lupa saya sama Tuhan. Ternyata Allah tidak pernah melupakan saya. Pulang dia Pak nangis, kata bininya, tumben preman nangis. Maka dia sujud, kata istrinya, kamu nggak pernah sholat, kamu sujud dulu sebagai tanda terima kasih Tuhan nggak lupa sama kamu. Maka dia sholat, ya Allah terima kasih.
engkau tidak pernah lupakan saya walaupun saya ahli maksiat, tapi engkau selalu mengingat saya. Tobat dia mati lagi sholat, mati husnul khatimah, masuk surga. Takdir berubah hanya gara-gara alhamdulillah. Tolong Mbak Ella sama Pak Didawam lihat hasil survei, apapun hasilnya alhamdulillah dulu, karena semua akan berubah menjadi positif dengan alhamdulillah. Nah, ketiban yang ahli ibadah tadi sampai rumah ngedumel dia, Pak. Payah Tuhan ini. Saya yang ahli ibadah masuk surga, yang pernah maksiat juga kalau tobat masuk surga. Nah, saya ini gak pernah maksiat, hadiahnya cuma surga. Udahlah kata dia, daripada begini gue jajalah dia dulu bikin maksiat. Jajalah dia bikin maksiat. Cari cewek Bapak Ibu, lagi maksiat, mati dalam keadaan maksiat. Artinya yuk segala proses dalam hidup ya buat diri saya juga sebetulnya kita dari dengan bersyukur, berbaik sangka, berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup akan indah. Hidup akan indah, hidup akan buat kita bahagia. Baik, yang berikutnya ini bagian kedua. Saya dua poin saja Bapak Ibu. Bagian kedua. Tapi ini agak serius, tidak apa-apa ya Pak. Kan ini orang intelek semua ya. Jadi ingin saya sampaikan Bapak Ibu, menghindari potensi konflik dalam bentuk apapun. Mengapa penting ini untuk saya sampaikan? Karena inilah kelemahan orang Islam, Pak. Inilah kelemahan orang Islam. Yang namanya konflik gara-gara suksesi pemilihan pemimpin. Itulah kelemahan orang Islam. Suksesi pemilihan Abu Bakar hampir perang di Saqifah Bani Sa'idah. Suksesi Umar hampir perang. Suksesi Utsman hampir perang, tapi akhirnya terjadi pembunuhan pada Khalifah Utsman. Suksesi Ali tragis Bapak Ibu, terjadi perang Jamal dan perang Siffin. Ini kelemahan kita. Nah, kelemahan umat Islam ini harus kita akui. Jangan kemudian kita membuat justifikasi pembenaran, enggak kok. Jangan katakan enggak. Kita harus sadari, tinggal kita antisipasi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, doanya lama betul. Sahabat bertanya, Nabi banyak amat sih mintanya, kami yang nunggu kesel. Kata Nabi, saya minta itu cuma 3. Cuma 3. Yang 2 dikabul, yang 1 enggak. Nih yang 1 belum, ini aku minta ulang terus. Makanya jadi lama. Apa yang kau minta ya Rasul? Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bil gharaq. Aku minta kepada Rabbku agar umatku ini tidak dibinasakan dengan bencana alam. Al-gharaq itu tsunami, banjir, gempa bumi yang kayak kejadian bumi dari yang atas ambles ke bawah, yang bagian bawah lumpur naik ke atas Bapak Ibu. Itu al-gharaq itu namanya. Dan itu sudah pernah dialami. Umat-umat terdahulu kala binasa gara-gara al-gharaq. Umat Nabi Nuh dengan banjir tsunami yang sungguh luar biasa. Dalam bahasa Al-Quran, maujun kal jibal, gelombang seperti gunung. Berarti banjir Nabi Nuh itu Pak lebih dahsyat daripada tsunami Aceh. Hampir seperti gunung, maujun kal jibal. Kemudian Korun ditenggelamkan, Fir'aun ditenggelamkan, umat Nabi Lut juga sedemikian berupa. Bencana al-gharaq sudah pada terjadi. Nah, Nabi berdoa, ya Allah, mulai dari masaku sampai akhir zaman, umatku jangan engkau binasakan dengan al-gharaq. Fa'aqoniha. Doa pertama langsung dikabul. Jadi percayalah Pak, walaupun ada informasi gempa megatrust, ngerseram amat itu. Gempanya belum tentu jadi, kita udah kena asam lambung. Saking stresnya itu Pak. Banyak betul yang stres gara-gara megatrust. Itu fenomena alam. Tapi yakin percayalah, kebinasaan umat secara menyeluruh gara-gara al-gharaq nggak akan pernah terjadi. Gempa, tsunami, banjir sekedar musibah peringatan saja. Percayalah, karena Nabi doanya dari kamu. Doa yang kedua, was'altuhu Allah yuhlika ummati bisarah.
Aku minta kepada Allah agar jangan dibinasakan umatku dengan asalnya. Asalnya itu bencana menahun, kelaparan, krisis ekonomi, penyakit menular, wabah dan lain sebagainya. Makanya kalau COVID kemarin Pak, raminya doang COVID itu. Saya hitung angka kematian di zaman COVID sama aja tuh sama kematian di zaman non COVID gitu. Sekedar peringatan. Ya walaupun kita jadi banyak pelajaran kan gara-gara COVID. Ternyata kerja itu gak usah ngoyo-ngoyo amat kan begitu. Buktinya bisa dengan membatasi jam kerja dan lain sebagainya. Doa yang kedua juga sudah dikabulkan. Tapi doa yang ketiga ini yang tidak dikabulkan atau belum mungkin bahasa positifnya. Wasa'altuhu Allah yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku minta kepada Allah agar sesama umatku tidak saling membinasakan. Nah ini belum dikabulkan, makanya saya sampai deg-degan lah nyuplik kejadian Carok Ketapang kemarin. Kok segitunya sih hanya gara-gara dunia? Kok segitunya sih hanya gara-gara pilkada? Gitu. Uang calon bupatinya jadi juga belum tentu mikirin kita. Iya nggak kira-kira? Belum tentu mikirin kita. Makanya kadang-kadang itu ngapunten daelak kali padawan itu. Maaf betul. Ngapa sih masyarakat sekarang itu pragmatis? Pengen dapat di muka. Saya itu gak bisa nyalahin masyarakat. Ngapa Pak Bu? Kok kata saya pengen minta di muka money politik itu Pak? Apa kata dia? Ay, mending dapat sekarang. Udah jadi, nggak ngasih lagi sama kita kata dia. Iya juga ya. Ketiban umroh yang dapat umroh tim sukses semua Pak. Itu pun yang atas-atasnya, yang bawah-bawahan malah lewat gitu. Ya kata mereka kan begitu. Makanya masyarakat kita cenderung pragmatis. Bahkan saya dapat ilmu dari Kiai Zarnuji. Kiai juga kadang-kadang pragmatis. Kata Kiai Zarnuji itu, Kiai NU itu kayak pohon beringin. NU-nya pohon beringin, Kiai-nya itu kayak genderuwonya. Kata beliau. Jadi seangker-angker pohon beringin Mbak, seserem-serem pohon beringin, tetap genderuwonya masih kalah, sama saja, sama menyang. Nah Kiai itu Pak, sehebat-hebat Kiai, masih kalah sama saja kadang-kadang. Karena makanya Kiai bisa geser juga pada akhirnya. Allahu Akbar. Ini bukan saya yang bikin, Kiai Zanuji loh yang bikin mengumpamakan tamsilnya Kiai itu genderuwo di pohon beringin gitu. Tapi walaupun sedemikian rupa, kita jangan pragmatis sedemikian rupa. Karena itu juga berbahaya Bapak Ibu. Kalau kata Bill Gates, apa kata Bill Gates? Orang miskin itu akan kehilangan akal ketika sudah dihadapkan dengan uang. Itulah ciri orang miskin. Artinya kalau saya mengutip pernyataan Bill Gates, bangsa Indonesia ini masih banyak yang miskin Pak. Semua orang jadi berubah, hilang akal sehatnya, hilang logikanya, bahkan hilang nuraninya. Kalau kita sudah melihat sudah melihat sejumlah uang, bahkan ini anomali Bu. Ini buat ibu-ibu di sebelah sana aja. Anomali ya Bu. Apa anomalinya begini? Ibu-ibu ini Pak dikasih suaminya uang belanja 100.000 sehari, masih monyong Pak. Apa kata mama? Sekarang udah pada mahal, mana cukup 100.000? Sehari dikasih 100.000 masih monyong. Setiap hari, tapi dikasih calon bupati 100.000 buat 5 tahun, nyengir mama nih. Nyengir. Ini fakta ini Pak. Maksud saya begini, apa sih artinya nurani itu Bapak Ibu? Hanya dengan uang 100.000 buat 5 tahun. Ini kita pakai logika nalar yang sehat saja. Saya betul katakan lagi. Ini kayak dulu pileg itu kan subhanallah mapas. Ada emak-emak bikin spanduk Pak. Enggak terima kalau gocap. Enggak terima kalau gocap. Emak-emak itu dikasih gocap Pak, langsung benci pelit. Tapi mulutnya ngomong pelit, duit 50.000 dikantongin juga. Ada caleg yang ngasih 100.000, mulai agaknya senang dia. Siap,
insya Allah nyoblos bapak. Hati-hati sama insya Allah. Enggak beneran tuh, enggak beneran tuh. Duit masuk belum tentu dicoblos. Ada calon ngasih 200.000, mulai siap. Saya nyoblos bapak. Udah nggak ada insya Allah itu. Udah saya nyoblos bapak. Begitu ada calon ngasih 300.000, lebih mantap, siap. Saya, keluarga saya nyoblos bapak. Udah ngajak-ngajak deh. Begitu ada calon ngasih 500.000, apa omongan emak-emak? Siap. Saya nyoblos bapak. Bapak juga boleh coblos saya. Hancur bapak ini. Nurani itu hancur gara-gara uang yang tak seberapa. Nah saya balik ke hadis. Nabi berdoa agar umat ini tidak saling membinasakan. Itulah doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Saya ingin langsung masuk ke sejarah. Ingat Bapak Ibu, para santri juga ya, ada santri gak ini? Ingat ini hanya sejarah nih, ambil hikmahnya. Setelah Utsman menjadi khalifah, 10 tahun kekhalifahannya bagus. Begitu masuk 11-12 tahun muncul masalah. Makanya Bapak Ibu sudah benar itu undang-undang kita maksimal menjabat itu 2 periode 10 tahun. Karena kalau sudah lewat 10 tahun yang muncul adalah mafsadah, keburukan. Kita belajar dari sejarah Pak Soekarno karena lebih dari 10 tahun maka jatuh dengan sejumlah aksi mahasiswa di zaman itu tahun 66 ya. Kemudian Pak Soeharto karena terlalu lama 32 tahun akhirnya jatuh karena terlalu lama. Kalau Abu Bakar, Umar, Bapak Ibu, kalau Abu Bakar itu cuma 2 tahun lebih, sedangkan Umar itu 10 tahun. Jadi enak Bapak Ibu, tidak terlalu lama, kondisinya stabil. Tapi kalau sudah lebih dari 10 tahun muncul masalah. Bagaimana muncul masalahnya? Khalifah Utsman di masa setelah 10 tahun banyak mengangkat waliul balad. Gubernur-gubernur itu saudaranya. Kalau bahasa kita apa sih? Nepotisme lah Pak. Saudaranya. Banyak mengangkat gubernur saudara. Nepotisme. Maka kemudian dipecatlah gubernur Mesir. Diganti saudaranya. Gubernur Mesir namanya siapa? Amr bin As. Dipecatlah Amr bin As. Maka nggak terima. Terjadilah demo besar-besaran ke kota Madinah. Demo awalnya bagus. Kemudian Khalifah Utsman menyampaikan tuntutan kalian apa? 1, turun dari khalifah, berhenti jadi presiden, bahasa kitanya. Atau yang kedua, hukum semua terkait dengan orang-orang yang telah berbuat zalim dan kembalikan gubernur Amr bin As. Ya kata Utsman, apa yang kalian tuntut akan saya penuhi. Pulang masa demo Pak. Disitulah muncul provokator. Stempel khalifah dicuri oleh siapa? Sekretaris kabinet. Namanya Marwan Al-Hakam. Makanya hati-hati sama sekretaris, hati-hati. Terutama bapak-bapak sekretarisnya cantik, hati-hati. Bukan stempel yang dimaling, hatimu yang hilang. Hati-hati. Ini laki-laki maling stempel. Khalifah Utsman bikin surat, stempel Khalifah Utsman dimaling, Marwan Al-Hakam bikin surat palsu. Apa isi suratnya? Nanti kalau sampai Mesir, semua perintah kepada gubernur Mesir, keluarganya Utsman, nanti kalau sudah sampai Mesir, semua pendemo ini, demo 212 lah kira-kira ya, pendemo ini hukum semua. Nah, sholat dengan stempel khalifah itu bocor Bapak Ibu kepada massa. Akhirnya massa yang tadi sudah mau pulang ke Mesir dari Madinah balik lagi ke Madinah. Maka dikepunglah ke rumah Khalifah Utsman 40 hari 40 malam. Padahal Khalifah Utsman tidak pernah bikin surat itu. Stempelnya dipalsukan. Tujuan orangnya apa? Untuk ngadu domba umat ini. Maka Khalifah Utsman sedang sholat di dalam kamarnya, membaca Al-Quran. Sholatnya itu Bapak Ibu, naik dinding 3 orang, sahabat Nabi juga.
Salah satu di antaranya ada Muhammad bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, putranya Abu Bakar. Naik ketika Khalifah Utsman sedang sholat, diambil janggutnya, dicekek lehernya, lalu ditikam. Gugurlah Khalifah Utsman bin Affan. Walaupun yang menikah bukan Muhammad bin Abu Bakar, tapi dua temannya. Itulah konflik gara-gara politik tak terkendali. Maka gugur Khalifah Utsman bin Affan. Terus berlanjut konfliknya, dibaiatlah Imam Ali. Maka orang menyebarkan isu hoax, adu domba. Isunya apa? Sebetulnya dalang pembunuh Utsman adalah Ali bin Abi Thalib. Luar biasa namanya berita bohong itu, cepat sekali menyebarnya. Maka orang menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang sedang umrah. Maka Ummul Mukminin bersama pengikutnya melakukan demo besar-besaran di Basrah, nuntut agar Imam Ali menangkap semua yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Nah, disitulah muncul provokator lagi, Pak. Ada orang Yahudi yang nyusup, antek asing lah kalau bahasa kita ya. Antik asing yang menyusup, gubernur Basrah dipanah pas di jantung. Dari gubernur yang sedang mendamaikan pengunjuk rasa itu dipanah pas kena jantung, meninggal dunia. Maka mau tidak mau perang pecah tak terkendali. Pasukan Aisyah Ummul Mukminin perang dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Coba kita berhitung Bapak Ibu dengan logika sadar. Aisyah itu Ummul Mukminin, istri Nabi, mertuanya Imam Ali, dan juga dijamin masuk surga. Ali itu adik sepupu Nabi, ahli bait Nabi, menantu Nabi, yang juga dijamin masuk surga. Tapi itulah kejadian. Maka korbannya 18.000 sahabat Nabi wafat sia-sia karena perang saudara. 15.000 dari kubu Aisyah, 3.000 dari kubu Imam Ali, dari kubu pemerintah. Kita nyebutnya perang Jamal. Karena pakai unta itu, Pak. Ketika Aisyah kalah, sudah dikepung. Aisyah itu hebat, Bapak Ibu. Itu ikut perang, itu pedang, Pak. Kata Imam Ali, tidak boleh ada yang menggores Ummul Mukminin. Jangankan kulitnya, bajunya pun tak boleh robek sedikit pun. Maka strategi orang dipukul pedangnya, jatuh ke tanah. Maka kemudian Ummul Mukminin dibawa. Setelah perang Jamal, Aisyah nangis. Apa kata Aisyah? Kalaulah aku tahu ini adalah adu domba, kalaulah aku tahu ini provokasi, perang Jamal tidak akan pernah terjadi. Kalaulah aku bisa minta kepada Allah, kata Aisyah, aku ingin hidup dan terlahir kembali, dan ini semua tidak akan terjadi. Penyesalan selalu datang kemudian. Nyesel nggak pernah datang duluan. Ada nggak Bapak Ibu yang nyesel duluan? Ada. Orang jalan bareng, ada yang duluan, ada yang belakang. Yang duluan masuk siri, nyesel dah gua duluan. Cuman itu Pak yang nyesel duluan. Nah 6 bulan saya singkat ya. 6 bulan kemudian Bapak Ibu muncul perang Siffin. Kubu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan, memimpin pasukan perang. Maka jumlah korbannya Bapak Ibu 80.000 sahabat Nabi gugur di medan tempur. Bukan perang sama kafir Quraisy, Pak. Sesama kita dewe, sama-sama Allahu Akbar, sama. Makanya kalau saya lihat demo di lapangan itu biasanya sendiri, Allahu Akbar, kata Pak polisi, sama Allahu liman hamidah. Salah puluh Pak polisi ini. Makanya pas demo 212 itu, polisi sholat semua, salah Pak polisi. Pada sorotan semua, salawatan, ternyata polisi lebih pasti salawatan. Ngaji lebih pasti. Ya biar yang demo juga sadar, ini saudara dia loh. Ini kan hanya urusan politik, jangan sampai sedemikian rupa. Nah perang Siffin, artinya kita belajar Bapak Ibu dari segala macam fenomena kejadian perang Jamal, perang Siffin. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Pada akhirnya yang menang jadi Arab, yang kalah jadi Abu. Semua jadi kalah, yang bertepuk tangan bangsa lain. Nah, alhamdulillah kemarin Timnas Indonesia
menang lawan Arab Saudi. Saya sampai sekarang masih senyum-senyum sendiri, saking senangnya. Untung itu nggak ketawa saya Pak, saking senangnya. Dengan 2 gol tanpa balas. Ini adalah isyarat positif ini Bapak Ibu. Tapi jangan sampai kayak yang Nadar itu. Nadar kalau Indonesia mengalahkan Arab ngesot sampai Madura. Kita tagih dia ngesotnya, ayo. Jangan hati-hati yang suka nadar-nadar itu, jangan macam-macam. Jadi Bapak Ibu ini tanda positif. Artinya kalaulah di kualifikasi tahap berikutnya di 2025 nanti Indonesia menang lawan Australia, mungkin menang lawan Bahrain. Kayaknya sih, walaupun jangan terlalu pede lah, tapi enggak kecewa nantinya. Ya kayak pilkada lah, pede boleh tapi jangan kelewatan. Ya saya yakin betul Pak, yakin betul Indonesia itu masuk Piala Dunia 2026. Allahumma amin. Yakin boleh, berdoa boleh, tapi jangan nemen. Takut kalau nggak jadi nanti stres. Jadi linglung, TV dipecahin semua. Ingat juga pendukung-pendukung juga begitu ya dalam pilkada ini, jangan nemen amat. Yakin boleh. Nah Bapak Ibu, kalaulah Indonesia masuk Piala Dunia 2000. Ini kode yang lama-lama. Kalaulah Indonesia masuk Piala Dunia 2026, hari ini kita sedang menatap ke depan. Indonesia maju. Ini sih jalannya Mbak. Indonesia maju, kita song-song bersama tahun generasi emas Indonesia 2045. Mari kita rawi-rawi rangkas, barang-barang tuntas, sanjut tali wodro. Mari kita rapatkan barisan, bekerja sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, duduk sama rata, berdiri tanpa rata. Mari kita berangkulan, saling menguatkan, menyongsong tahun generasi emas 2045. Mari kita berjuang politik Indonesia sehebat Amerika, persenjataan kita secanggih Rusia, ekonomi kita sehebat Cina, sehingga kita bisa menolong semua saudara kita di dunia internasional. Allahumma amin. Tepuk tangan. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita akhiri dengan berdoa. Ngapunten para yai, saya izin memimpin doa. Karena kalau sudah ditunjuk tausiah sekaligus doa, saya nggak mau doa nanti minta Kiai Zarnuji yang doa.